Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan seluruh jemaat Tuhan yang berada di dalam persekutuan di rumah masing-masing. Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia layak menerima pujian dari kita semua. Mari kita datang menyembah Dia. Mari kita katakan, Engkau besar Tuhan.
Maha besar, maha mulia, Engkau Raja di atas segala raja, patut dipuji. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Bapa. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau dahsyat. Kalau pada pagi ini Bapak, kami bisa berkumpul, itu karena kedahsyatanmu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau berikan kekuatan kepada kami. Pertolonganmu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Bapa. Kami mau beribadah kepadamu. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Dia maha kuasa, dia raja segala raja. Dialah yang menerima pujian dan hormat. Mari kita katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan
Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita katakan, ucaplah dan lihatlah, Tuhan baik bagi kita semua. Syukur bagimu Tuhan, Engkau baik bagi kami. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia baik. Dia sangat baik bagi kita semua. Lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang tak pernah terhingga dalam hidup kami. Kalau kami bisa memberi itu karena kasih-Mu, Bapak telah mencukupi semua kebutuhan kami. Dan Bapak memberkati setiap usaha, memberkati pekerjaan yang kami tekuni. Jauhkan kami dari setiap binatang pelahap. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami taat, kami mengikuti apa yang dikatakan oleh firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan untuk memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia, secara khusus di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau di hari ini kita boleh disapa oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta
Insinyur Max Pasal Besi. Kiranya firman Tuhan di hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Mari dengan segenap hati kita boleh datang kepada Tuhan. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita katakan, dengan segenap hati kami datang padamu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia ke depan menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Tuhan Yesus, ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin Engkau mengubah hidup kami Tuhan. Kami ingin dengan segenap hati memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu, datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu sanggup mengubah kami Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah, menjadikanku indah dan semakin indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Shalom saudaraku. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengundang kita sama-sama jemaat Tuhan untuk mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, hamba berdoa biarlah pengurapan yang dari Tuhan, Roh Kudus turun atas kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh betul-betul tertanam dalam hidup kami, sehingga kami bukan cuma menjadi
pendengar ataupun merenungkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Roh Kudus ambil alih waktu ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari air sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab berkata orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat akan perikop pembacaan kita, saya mengangkat tema yang artinya mujizat di masa paceklik. Bicara tentang masa paceklik adalah masa sulit, masa kesulitan, masa kekeringan, masa kelaparan. Dan saya percaya hari-hari ini juga kita berada pada masa-masa yang sulit, masa-masa kekeringan, masa-masa di mana orang begitu susah untuk bekerja, dan semua situasi yang membuat kita seakan-akan ada dalam kondisi yang terjepit. Kalau kita melihat perikop pembacaan ini, kita melihat bahwa ketika Raja Ahab mulai beralih, tidak lagi takut akan Tuhan, dia hidup dalam penyembahan berhala. Firman Tuhan datang kepada Elia, dan Elia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa 3,5 tahun Israel tidak akan mengalami kehujanan. Artinya tidak ada hujan dan masa kekeringan akan mereka alami. Waktu dia menyampaikan itu, Tuhan katakan buat dia setelah itu, pergi dan bersembunyi. Artinya apa? Elia pun ada di dalam masa-masa kesulitan. Karena pasti sebagai seorang raja, Ahab yang tidak takut Tuhan tidak mungkin hanya menerima hal itu. Dia mungkin akan mengejar Elia, bahkan barangkali dia akan membunuh Elia. Itu sebabnya kita lihat firman Tuhan ini datang, dan Tuhan sendiri yang suruh Elia untuk pergi dan bersembunyi. Dan ada janji Tuhan bahwa di masa-masa kekeringan itu Tuhan akan memelihara Elia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini kita sementara mengalami masa-masa kesulitan, kalau hari-hari ini kita sementara ada dalam pandemi COVID-19 ini, hal-hal yang begitu berat kita hadapi, tapi mari kita ingin apa yang Elia alami, kita juga alami. Artinya mujizat di masa paceklik ini. Bagaimana Elia bisa mengalami mujizat itu? Hal yang pertama yang saya lihat, Elia bergaul karib dengan Allah. Kenapa saya katakan Elia bergaul karib? Karena dia mengerti apa yang Tuhan katakan. Kalau dia tidak bergaul, tidak mungkin waktu Tuhan bicara dia mengerti. Itu sebabnya di masa-masa kesulitan ini, saya menghimbau kita untuk mari kita semakin akrab dengan Tuhan, kita semakin intim untuk bergaul dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Hal yang kedua, saya melihat bahwa Elia mempercayai Allah 100%. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, di situ dikatakan Tuhan memerintahkan dia untuk pergi bersembunyi, dan ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara dia. Elia tidak bertanya, Tuhan, bagaimana mungkin seekor burung gagak akan memelihara saya? Bagaimana mungkin? Kita lihat di sini bahwa Elia langsung bertindak tanpa bertanya-tanya, tanpa berdalih, saudaraku. Dia pergi dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Mempercayai Allah 100%. Seperti namanya, Elia artinya Tuhan adalah Allahku. Dia begitu yakin bahwa Allahnya tidak pernah meninggalkan dia. Dan kita lihat hal itu terjadi. Semasa kekeringan, Allah memelihara dia. Dia bisa minum daripada sungai Kerit. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging. Ini hal yang luar biasa. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga, saya melihat
Elia bergantung sepenuhnya untuk Tuhan. Elia bukan cuma bergaul karib dengan Allah. Elia bukan cuma mempercayai Allah 100% saudara. Tapi Elia juga bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itu terbukti pada ayat yang ke-6 tadi. Di situ dikatakan bahwa setiap pagi burung gagak membawa roti dan daging. Ini hal yang sangat spektakuler. Mengapa saya katakan spektakuler? Seekor burung gagak itu adalah burung pemakan daging. Tetapi ironisnya justru dia membawa daging kepada Elia. Saudaraku yang kekasih, Allah sanggup untuk melakukan apa saja. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Itu sebabnya saya mau katakan, mari di masa-masa kesulitan ini kita semakin bergantung kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak melupakan engkau. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini, saya cuma mau katakan, mari kita mengambil sikap seperti Elia. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, percaya bahwa kuasa Tuhan pasti nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya berdoa pagi ini, saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Di masa-masa kesulitan yang ada, kita hanya di rumah tidak bisa kemana-mana. Tapi mari ambil sikap seperti Elia. Perbanyak waktu untuk berdiam diri. Perbanyak waktu untuk bergaul. Perbanyak waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau. Yang kedua, belajar mempercayai Allah 100%. Jangan ragu saudara, sekalipun ada kesulitan, sekalipun banyak masalah, mungkin kita alami dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah pergumulan hidup. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dan hal yang terakhir, belajar bergantung sepenuhnya untuk Dia. Maka saya percaya kuasa Tuhan akan nyata. Mari saudara, sebelum kita berdoa, pagi hari ini saya mau tantang saudara. Saudara yang mungkin punya hari-hari yang begitu sulit menghadapi hidupmu. Ada yang datang dengan pergumulan keluarga pagi ini. Mari serahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Kalau engkau datang dengan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, pagi ini saya katakan, mari engkau datang dan serahkan hidup. Percaya 100% buat Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Dan belajar bergantung sepenuhnya. Memang kesulitan banyak, tapi engkau punya Allah yang hidup. Bahkan Dia hidup di hari esok. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau sudah mengajarkan kami untuk bagaimana mengalami mujizat di masa-masa kesukaran ini. Bagaimana mengalami mujizat di masa paceklik ini. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang pagi ini meresponi firman Allah. Mereka sementara ada dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban dalam hidup mereka. Mereka yang kesulitan ekonomi, Tuhan lepaskan dari setiap kesulitan yang ada. Mereka yang sementara ada dalam sakit penyakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus, dan biarlah kesembuhan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah nama-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dari tempat ini juga saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala dan keluarga besar gereja CWS yang ada di Padang ini, yang telah mengundang saya. Tuhan Yesus memberkati. Ketika beban hidup menindih hidup kita, datang kepada Yesus. Dia akan berikan sukacita dan damai sejahtera. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan,
sukacita, sejahtera dalam hatimu. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi Engkau Allah kami, Allah yang maha dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami dalam masalah pergumulan hidup ini. Bapa tidak pernah sedetik pun terlambat dalam menolong hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Semua pendengar yang mendengar berita yang baru saja disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Tuhan tolong memberkati kami Tuhan. Ingatkan kami bahwa Yesus adalah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan pergumulan masalah yang dihadapi oleh jemaat. Biarlah Tuhan Engkau sertai mereka, Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka Bapa. Cukupkan semua kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sementara mengikuti
tes-tes, ujian-ujian Bapa. Baik itu untuk masuk dalam sekolah-sekolah yang baru. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka tidak pernah menjadi ekor. Bagi yang akan masuk dalam perguruan tinggi, Tuhan sertai mereka. Jaga, lindungi, dan tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Bagi jemaat yang dalam kondisi kesehatan yang menurun disebabkan karena sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jamahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Bagi mereka yang acuh tak acuh dalam hidup mereka, kami berdoa Tuhan sadarkan mereka untuk mereka berbalik kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah seluruh pergumulan hidup kami. Kami juga menyerahkan COVID yang sementara terjadi Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, pemerintah dalam menangani masalah ini. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka Bapa. Gereja-gereja Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami suka, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Tuhan akan menetapkan langkah kita. Langkah orang yang hidup berkenaan kepadanya akan diatur oleh Tuhan. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.